Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan. Kita berjumpa dalam dunia virtual dalam sesi bimbingan akademik perdana semester 1 mahasiswa SPT Terpadu Nurul Fikri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiffany Nabarian. Saya kebetulan sekaligus sebagai Kaprodi Teknik Informatika. Jadi di sini saya juga dibebankan untuk tetap mengarahkan beberapa mahasiswa sebagai mahasiswa bimbingan PA saya. Dosen pembimbing akademik ini akan menemani rekan-rekan dari awal semester sampai akhir semester. Jadi rekan-rekan harus akrab dengan namanya dosen PA, gitu ya. Apa saja yang ingin saya sampaikan pada sesi perdana kita hari ini? Saya akan mengingatkan kepada rekan-rekan di mana sebenarnya rekan-rekan itu berada sekarang. Ya. Rekan-rekan baru pindah nih, ya, sudah lulus dari sekolahnya, dari SMK, dari SMA gitu kan. Sekarang masuk di tahun pertama, betul ya, di tahun pertama di kampus tercinta STT Terpadu Nurul Fikri. Berbagai macam latar, ada yang dari IT, ada yang non IT, ya. Itu keberagaman yang sangat kita syukuri, karena nanti ketika bertemu, berpadu, sama-sama belajar STT Terpadu Nurul Fikri, kita akan lihat berbagai macam keberagaman itu, gitu ya. Dan itu akan semakin membuat kita bersyukur dari keberagaman itu ternyata kita disatukan di Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri. Nah, yang harus rekan-rekan pahami adalah rekan-rekan sekarang ada di tahun pertama. Tahun pertama ini tahun yang masih hijau, semangat-semangatnya gitu ya, semangat-semangat sekolah yang lalu itu masih dibawa. Nah, rekan-rekan harus paham bahwa untuk menyelesaikan studi di kampus STT Terpadu Nurul Fikri itu butuh paling tidak minimal 4 tahun. Ada yang 4 tahun Bu, ada yang 3,5 tahun Bu Fani, ada yang 7 tahun Bu Fani, ada. Jadi ya maksimal 7 tahun. Kalau kalian lolos lebih dari 7 tahun maka otomatis drop out, ya. Itu aturan dari Dikti. Dikti itu apa? Kementerian yang mengurusi masalah pendidikan perguruan tinggi. Nah, jadi kita memang melaksanakan suatu kegiatan akademik itu ada aturannya. Jadi ini idealnya adalah 4 tahun rekan-rekan. Nah, di setiap tahunnya ini nanti rekan-rekan akan mengalami berbagai macam gejolak gitu ya. Nah, dari pertama mungkin agak kaku gitu kan, baru ketemu teman-teman. Nanti bagaimana perkuliahannya di awal akan berbeda dengan tipe-tipe waktu di sekolah gitu ya. Apalagi sekarang habis pandemi, perguruan tinggi sudah sangat masif menerapkan yang namanya online learning ya. Sekarang kita disatukan, ada hybrid learning, ada yang offline, ada yang online. Nah, itu sekarang harus teman-teman biasakan. Time to adapt ya. Waktunya untuk beradaptasi. Rekan-rekan yang tidak mampu beradaptasi nanti bahaya ya, bisa ada dampak yang buruk, itu bisa keluar ya, bisa drop out di awal semester. Nah, itu jangan sampai. Jadi kemampuan yang harus rekan-rekan miliki pada tahun pertama ini adalah waktunya untuk beradaptasi. Bagaimana belajarnya gitu kan? Oh, dosen ini nanti ternyata dia nggak banyak sesi pertemuan gitu. Dia hanya bikin video. Nah, itu rekan-rekan adaptasi. Jadwal kuliah yang awalnya kemarin itu dari jam 8 sampai jam 12, ternyata sekarang sampai jam sore misalnya, atau nanti ternyata ada dosen yang bisa mengajar malam. Rekan-rekan juga harus beradaptasi dengan hal tersebut ya. Kemudian, nah, kita bahas dulu di tahun pertama. Nah, untuk tahun kedua nanti, tahun ketiga dan tahun keempat, rekan-rekan harus mengikuti sesi PA berikutnya. Jadi tahun pertama ini apa Bu Fani? Waktunya untuk beradaptasi ya. Itu yang harus rekan-rekan miliki, baik yang akhwat maupun yang ikhwan harus bisa beradaptasi. Karena apa? Makhluk yang tidak bisa beradaptasi nanti akan punah sendiri gitu ya. Jangan sampai kita termasuk mahasiswa yang punah tersebut. Punah dalam kegiatan akademik dalam artian apa? Tidak bisa mengikuti gitu kan. IPK di awal ternyata nanti 1, itu sangat sedih sekali gitu ya.
Rekan-rekan yang rata-rata di sini saya yakin mahasiswa lulusan beasiswa gitu ya, harus menjaga IPK-nya di atas 3. Ya, itulah harus pandai-pandai beradaptasi ya. Kemudian slide berikutnya, nah oke ini ya, ada animasinya. You are in the first year now. Oke. Apa sih sebenarnya Bu Fani syarat untuk mengikuti semester baru? Kalian sudah mengikuti Ormik sudah. Sekarang kalian mengikuti bimbingan akademik bersama saya sudah. Ya. Nanti keuangan juga harus diselesaikan dulu sebelum duduk di bangku perkuliahan. Biar apa? Biar tenang ya. Nanti duduk mikirin kampus, ini saya belum lunas gitu ya. Itu mengganggu konsentrasi rekan-rekan saat belajar. Jadi usahakan di bagian keuangan itu udah lunas. Kalau yang beasiswa udah pejam mata aja gitu ya, udah selesai dan tinggal menunggu waktu oh, pembagian uang saku kalau ada uang sakunya. Kemudian nanti saya kirim link ya, saya akan mengirimkan link ke grup untuk presensi ya, untuk presensi kita mengikuti bimbingan akademik ini ada presensinya dan itu nanti akan saya share kepada rekan-rekan sekalian. Kemudian mengisi kartu rencana studi. Nah, ini adalah di sistem akademik kita, AIS, Neurofikri, dan Asilin ID. Tapi setahu saya untuk semester 1 semuanya tidak perlu memilih satu persatu mata kuliah karena sudah dipilihkan baik sistem dengan sistem paket. Jadi rekan-rekan yang sudah termasuk di rombel perkuliahan itu nanti otomatis akan dipilihkan oleh sistem mata kuliah apa saja yang harus dipelajari ya, harus diambil di KRS-nya atau kartu rencana studi. Nah, kan harus terbiasa dengan istilah-istilah ini ya, kartu rencana studi. Jadi setiap awal semester rekan-rekan harus memilih mata kuliah apa saja yang akan dijalani dalam satu semester. Nah, jadi isi dulu kartu rencana studinya. Setelah diisi, nanti direview sama pembimbing akademiknya, saya ya. Nanti saya akan lihat bener nggak nih si Fulan ambil mata kuliah ini, SKS-nya mencukupi, oke nanti saya approve, baru nanti rekan-rekan daftar namanya masuk ke absensi mata kuliah yang bersangkutan. Setelah nanti satu semester menjalani, KRS itu akan berubah menjadi KHS, kartu hasil studi ya, yang awalnya hanya berupa catatan daftar mata kuliah, nanti di KHS, kartu hasil studi, rekan-rekan akan mendapati mata kuliahnya itu dengan nilai rekan-rekan ya, semacam raport untuk di sekolah dulu. Jadi ada KHS, ada KRS, kartu rencana studi untuk KRS, dan KHS kartu hasil studi. Nah itu semuanya ada di mana? Ada di sistem kita yang kita sebut AIS ya. Ini rekan-rekan harus bersahabat dengan sistem ini. AIS itu adalah Academic Information System, ais.nurulfikri.ac.id. Silakan nanti rekan-rekan langsung lihat ya, setelah nonton video ini langsung menuju ke situs ini, ais.nurulfikri.ac.id. Oke, itu nanti rekan-rekan bisa melihat apa saja, bisa melihat info keuangan, bagaimana status keuangan rekan-rekan di situ, apakah sudah lunas atau menunggak, berapa biayanya yang ditunggak. Kemudian juga bisa melihat tadi kartu rencana studi, bisa melihat tadi raportnya, kartu hasil studi. Di situ juga kalian bisa dapat catatan dengan bimbingan PA ya. Situ nanti kelihatan mana yang nanti saya kasih notes gitu ya, misalnya si Fulan kamu kok IPK-nya kecil gitu, itu bisa dilihat di AIS ya, ada namanya modul bimbingan PA. Oke, yang kelima, ini wajib diketahui oleh rekan-rekan juga adalah mata kuliah yang akan dibuka untuk setiap semester. Jadi jangan sampai rekan-rekan itu apatis, tidak mengetahui nanti perkuliahan saya apalagi ya selanjutnya. Ya, itu nanti kita harus tahu dan apa ya ibaratnya roadmap mata kuliahnya itu kita share di sini. elena.nurulfikri.ac.id, dan ini juga akan saya share linknya kepada rekan-rekan. Ya, jadi tinggal diklik saja nanti. Oke, ini kira-kira mengikuti semester baru rekan-rekan harus paham 5 hal ini. Nah, ada spoiler ya, bukan hanya film-film yang bagus, ada spoiler mata kuliah rekan-rekan di semester 1 ini juga saya berikan spoilernya. Apa saja Bu Fani gitu ya. Nah, ini kalau rekan-rekan lihat
Untuk semester 1, perhatikan di mata kuliahnya. Ada bahasa Indonesia, ya. Ada bahasa Indonesia, kemudian ada pemrograman web 1. Wah, ya, semester 1 sudah ngoding web, bikin web sederhana nanti. Ini tetap harus ada pendidikan agama, kemudian pengantar teknologi informasi, ada sistem operasi, ada matematika komputer, pembentukan karakter, dan dasar-dasar pemrograman. Nah, teman-teman lihat ya, total SKS-nya ada 21 SKS. SKS-nya apa Bu Fani gitu ya? SKS ini adalah kira-kira durasi rekan-rekan menghabiskan waktu untuk belajar mata kuliah tersebut. Bahasa Indonesia itu setara dengan 2 SKS. Satu SKS itu 50 menit rekan-rekan untuk rekan-rekan TI reguler. Untuk rekan-rekan TI weekend, satu SKS itu setara dengan 30 menit. Jadi kalau misalnya 2 SKS berarti 60 menit. Kalau rekan-rekan yang reguler, yang pagi, 2 SKS berarti 50 kali 2, yaitu 100 menit. Jadi itu perbedaan antara TI reguler dengan TI weekend ya untuk SKS-nya. Nah, dijumlahkan SKS ini rekan-rekan ya, dijumlahkan jadi hasilnya adalah 21 SKS. Jadi rekan-rekan di semester 1 harus selesai 21 SKS ini ya, harus selesai 21 SKS ini sehingga nanti ketika nilainya hasil studinya keluar gitu ya, IPK yang baik itu nanti akan menghasilkan kuota SKS yang baik juga. Dalam artian apa? Kalau misalnya IPK-nya 4, total SKS-nya bisa nambah nih. Ya, rekan-rekan bisa ngambil sampai 24 SKS. Kalau misalnya cuma 1, ya, 1, sekian, itu dengan sangat menyesal total SKS-nya juga nanti bisa berkurang. Yang harusnya rekan-rekan menyelesaikan 21 SKS di semester kedua, karena rekan-rekan di semester pertama ini tidak serius, itu cuma dapat IPK-nya 1, jadi cuma dapat misalnya 12 SKS di semester kedua. Logikanya adalah sistem akan membaca, oh ternyata ini nggak bisa anak ini menyelesaikan satu semester dengan mata kuliah yang sebanyak ini ya, misalnya 8. Jadi dia harus dikurangi jatahnya. Dia fokus ke 3 mata kuliah dulu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya waktu studinya juga akan tambah lama ya, nggak bisa 4 tahun. Bisa jadi dia tadi yang 5, 6 sampai 7 tahun. Oke, jadi yang harus rekan-rekan pahami pada slide ini adalah ada 8 jadwal ya. Satu semester ini rekan-rekan akan mengalami perkuliahan dengan 8 mata kuliah dengan 8 jadwal. Nanti saya persilahkan lihat siapa saja dosennya dan rekan-rekan harus mengenal dengan baik siapa pengajarnya. Nah, setelah tahu Bu Fani ya, setelah saya tahu saya kuliahnya apa saja, apa yang harus saya lakukan. Nah, rekan-rekan harus enroll course-nya di Elena. Apa itu Elena? Kita lihat kurs perkuliahan. Ya, apa saja peralatan perkuliahan yang wajib diketahui oleh mahasiswa. Yang pertama tadi Elena. Elena ini adalah e-learning kita. Ya, panjangannya adalah e-learning Nurul Fikri Academy ya, jadi Elena. Jadi isinya apa Bu Fani? Isinya adalah seluruh materi yang ada di perkuliahan kita, di perkuliahan kampus SCT Terpadu Nurul Fikri. Jadi nanti misalnya mata kuliah bahasa Indonesia akan dibuatkan di sini course-nya ya. Nanti rekan-rekan melihat materi yang di-share oleh dosen bahasa Indonesia itu di course tersebut. Jadi rekan-rekan nggak perlu lagi ngontak dosennya, Pak saya mau minta materi Bapak untuk tanggal sekian, nggak perlu seperti itu. Atau zaman dulu saya ingat waktu belum ada e-learning, saya kuliah gitu ya, dosennya ngasih presentasi, kemudian mahasiswanya ngantri ngasih flash disk USB, kalau rekan-rekan tahu ya USB. Jadi ngantri minta satu-satu materinya. Nah sekarang nggak seperti itu rekan-rekan. Semua materi dosen itu akan dikumpulkan di namanya sistem pembelajaran kita Elena. Bisa diakses di mana? elena.nurulfikri.ac.id. Silakan ya, silakan lihat, silakan familiar buat kalian senyaman mungkin. Jangan lupa login dulu, pasti dapat
akunnya dari LTSI ya. Nanti kalau misalnya belum tahu, ditanya ke kakak tingkatnya atau ke bagian kemahasiswaan, harusnya ini sudah diinformasikan. Oke, kemudian bagaimana saya tahu mata kuliah saya dengan dosen ini course-nya yang mana? Nah, rekan-rekan lihat ini ya, di sini nanti di bagian info prodi akan selalu di-share di sini daftar course, ya, daftar course Elena tahun akademik sekarang gitu. Nah, apa yang harus rekan-rekan perhatikan? Pertama, rekan-rekan harus lihat dulu. Sebentar. Rekan-rekan harus lihat dulu rekan-rekan harus lihat dulu siapa nama dosennya, ya. Siapa nama dosennya yang mengajar bahasa Indonesia. Kemudian nanti lihat di list yang ada di Elena tersebut, ya, di course yang ada di Elena tersebut, mata kuliah ini dosennya ini. Nah, nanti ada link di situ, klik link di situ. Kemudian ketika diklik linknya, jangan lupa untuk enroll course-nya, ya, enroll course-nya yang ada di Elena. Jadi satu-satu gitu ya. Lihat nih mata kuliah apa, matematika komputer, dosennya siapa, misalnya Bapak Rio misalnya, lihat di course Elena. Yang di tabel PDF yang ada di Elena tersebut, di list, oh ini bahasa matematika diajar Bapak Rio, linknya adalah ini gitu. Rekan-rekan langsung enroll saja course-nya di situ. Ya, nanti kita coba praktek sebentar kalau misalnya memang belum bisa mengikuti. Nah, ini adalah AIS ya yang saya sampaikan tadi. Rekan-rekan bisa melihat kartu rencana studi di sini, kemudian KHS juga rekan-rekan bisa lihat di sini. Jangan lupa login dulu ya. Oke. Nah, dan tak lupa saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan adab menuntut ilmu. Ya, ketika rekan-rekan ingin mendapatkan suatu ilmu, jangan lupa mempelajari adab. Kenapa? Karena dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Rekan-rekan kebayang nggak? Mungkin ketika mempelajari suatu materi itu kok susah banget gitu ya. Mungkin karena kita lupa mempelajari adabnya. Adab adab menuntut ilmu itu apa saja gitu ya. Hanya kita hormat kepada yang menyampaikan ilmunya, ya. Dalam hal ini mungkin dosennya. Kemudian kita patuh terhadap apa aturan-aturan dari dosennya. Dibilang dosennya ini kerjain sendiri-sendiri gitu ya, masih aja kerja sama gitu kan, itu nanti akan membuat susah memahami ilmu tersebut. Tapi kalau misalnya rekan-rekan mempelajari adabnya, insya Allah ya, materi-materinya, ilmu-ilmunya akan mudah didapatkan. Ini rekan-rekan, saya sampaikan di sini, rekan-rekan itu kuliah mencari ilmu, bukan mencari nilai ya. Mungkin memang nilai berapa persen gitu, tapi ketahuilah bahwa nanti di luar sana ketika rekan-rekan udah bekerja, yang benar-benar dibutuhkan adalah ilmunya. Bisa nggak rekan-rekan memecahkan suatu masalah ini dengan ilmu yang ada di perkuliahan dulu gitu. Bukan nilai rekan-rekan ya. Ketika nilai rekan-rekan tinggi tapi ternyata ilmunya itu nggak dapat, rekan-rekan akan minder ketika mendapati suatu pekerjaan. Nggak yakin aku bisa nyelesain masalah di perusahaan itu misalnya. Ya, bisa jadi seperti itu. Oke, akhir kata, kita harus selalu bersyukur. Kita sudah di ambang ujung akhir dari sesi ini gitu. Semoga rekan-rekan selalu sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan, kita akan lanjut tadi simulasi yang saya sampaikan tadi, bagaimana melihat course rekan-rekan yang ada di Elena gitu ya. Cara tadi ngelihatnya apa, rekan-rekan lihat di AIS gitu ya. Ya, di AIS daftar mata kuliah rekan-rekan saat ini apa saja ya. Review misalnya tadi saya sudah kasih tahu seperti ini gitu ya. Mata kuliah rekan-rekan misalnya ada bahasa Indonesia gitu. Oke, bahasa Indonesia, kemudian pengajarnya siapa gitu. Pengajarnya Bapak Rusmanto misalnya. Nah, rekan-rekan lihat daftar link course ini yang di bagian kanan atas ya. Nah, di sini kan sudah di-share course Elena
pada tahun akademik sekarang. Karena kan cari mata kuliahnya atau cari dulu dosennya siapa tadi. Oh, dosennya ternyata Rusmanto. Lihat ya. Oke. Nih, Dr. Rusmanto, bahasa Indonesia. Nah, karena kan prodi apa nih? Prodi TI. Prodi TI dibuatkan di sini course-nya ini. Silakan diklik link ini. Oke. Nanti rekan-rekan diminta login, misalnya saya login dulu. Atau bisa nanti rekan-rekan login sendiri gitu ya. Sebelum ini, insya Allah nanti juga akan lebih mudah. Sebentar. Oke, ini ya, silakan nanti lihat di sini bahasa Indonesia. Dr. Rusmanto, dosennya siapa saja Rusmanto gitu ya. Tidak ada error note, tinggal klik enroll me. Oke, klik enroll me, kemudian kita lihat, oh sekarang ternyata masih kosong nih, belum disiapin sama Pak Rus. Nanti rekan-rekan silahkan lakukan ini ya, langkah-langkah ini. Atau kita mau ulang lagi. Nah, misalnya tadi ada yang ngajar sistem operasi ya, sistem operasi dosennya Bapak Lukman misalnya gitu ya. Kita lihat di sini linknya lagi. Oke, kita lihat di sini dosennya tadi siapa? Dosennya adalah Bapak Lukman Rosidi gitu ya, sistem operasi. Sistem operasinya siapa nih? Kelas mana nih? Kelas TI gitu ya. Nah, kelas TI, ini SITI gabungan untuk weekend. Nah, ini misalnya, ini ya. Kalau misalnya TI reguler ini, kita lihat. Nah, kita lihat ya, benar ini sistem operasi ini. Kemudian kita klik enroll me. Oke. Oh, diarahkan oleh beliau masuk ke link berikut kata beliau. Oke, berarti yang benar di sini. Kita enroll. Oh, ternyata beliau fokusnya di materi yang ini. Oh, di sini ternyata beliau sudah menyampaikan nih penjelasan mata kuliahnya, rencana pembelajaran semester, ada download buku referensi, ada juga memilih grup kelas. Nah, lihat rekan-rekan ya, di pertemuan pertama beliau ada video perkuliahan, kemudian ada slide, kemudian ada kuis pertemuan. Nah, dan beliau menyampaikan ada deadline di akhir jam kuliah masing-masing. Nah, rekan-rekan harus tahu ini ya. Nanti berarti di pertemuan satu ini nanti ada kuis pertama. Ya, pertemuan kedua nanti kita lihat juga ada juga ternyata seperti itu. Jadi rekan-rekan fokus di pertemuan pertama dulu. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan untuk Elena. Semoga bisa diikuti rekan-rekannya karena nanti kita akan fokus di Elena ini untuk sistem pembelajaran. Terima kasih, semoga bisa diikuti.